Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelica Rumondor dengan NIM 210611040062. Di video ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan 5 tempat wisata di Sulawesi Utara yang wajib teman-teman kunjungi. Di mana saja itu teman-teman? Berikut penjelasannya. Bunaken adalah sebuah pulau yang terletak di utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Pulau ini merupakan bagian dari kota Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Di sekitar Pulau Bunaken, terdapat Taman Laut Bunaken yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bunaken. Taman laut ini memiliki biodiversitas kelautan salah satu yang tertinggi di dunia. Secara keseluruhan, Taman Laut Bunaken meliputi area seluas 75.265 hektar dengan 5 pulau yang berbeda di dalamnya, yakni yang pertama, Pulau Manado Tua atau biasa disebut dengan Pulau Manarau. Yang kedua, Pulau Bunaken. Yang ketiga, Pulau Siladen. Yang keempat, Pulau Mentehage. Dan yang kelima, Pulau Nain. Meskipun meliputi area 75.265 hektar, lokasi penyelaman atau diving hanya terbatas di masing-masing pantai yang mengelilingi kelima pulau itu. Taman Laut Bunaken memiliki 20 titik penyelaman dengan kedalaman bervariasi hingga 1.344 meter. Dari 20 titik selam itu, 12 titik selam diantaranya berada di sekitar Pulau Bunaken. 12 titik penyelaman inilah yang paling kerap dikunjungi penyelam dan pecinta keindahan pemandangan bawah laut. Sebagian besar dari 12 titik penyelaman di Pulau Bunaken berjajar dari bagian tenggara hingga bagian barat laut pulau tersebut. Di wilayah inilah terdapat underwater great walls yang biasa disebut juga dengan hanging walls atau dinding-dinding karang raksasa yang berdiri vertikal dan melengkung ke atas. Kenalkan, nama saya Grace Santoso dengan NIM 210611040054. Beberapa pantai di Kota Bitung memang memiliki pemandangan yang menakjubkan. Salah satu pantai terindah di Kota Bitung adalah Pantai Serena yang terletak di Lembe. Jika kamu termasuk orang yang tidak percaya dengan keindahan yang dimiliki oleh pantai ini, kamu wajib untuk mengunjunginya dan membuktikan. Karena letaknya yang berada di satu pulau dan terpisah dari pulau yang dihuni oleh masyarakat, pantai ini akan terasa sepi dan sangat tenang. Jika kamu berkunjung, mungkin kamu hanya akan menjumpai 1 atau 2 wisatawan saja. Dalam sehari, pengunjung yang datang ke pantai ini tidak mencapai puluhan orang, namun hanya beberapa orang saja. Seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwa Pantai Serena memiliki keindahan alam yang sangat memukau. Pasir putih yang sangat bersih dan halus, air laut yang jernih dan tenang, serta pantai yang dikelilingi oleh pohon dan bebatuan akan membuat siapapun yang berkunjung betah untuk berlama-lama di sini. Jika kamu menjelajahi pantai ini dan menuju ke arah barat, maka kamu akan menemukan sebuah bongkahan tebing yang berlubang dan membentuk lengkungan yang sangat luar biasa. Tebing ini seringkali digunakan sebagai spot untuk berfoto karena para wisatawan menganggap belum ke Pantai Serena jika belum berfoto di bongkahan tebing yang berlubang ini. Dan jangan sampai keindahan alam yang masih terjaga dengan asri tercemar oleh sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan. Perkenalkan, nama saya Isia Kathleen Brenda Monigir dengan NIM 210611040025. Taman Wisata Pelangi adalah taman yang berada di
Kota Tomohon letaknya di bawah kaki gunung berapi Gunung Lokon. Keindahan kota Tomohon dapat dilihat dari atas puncak Taman Wisata Pelangi. Pemandangan yang di sini dihiasi dengan bunga-bunga, tanaman yang bisa kita nikmati. Udara sejuk yang dapat kita hirup. Taman Wisata Pelangi ini dapat menjadi salah satu tempat refreshing kita atau salah satu tempat healing kita jika kita merasa penat. Karena keindahan dari Taman Wisata Pelangi ini dapat memanjakan mata kita dapat melihat bunga-bunga, melihat pemandangan, dan bahkan menghirup banyak sekali udara segar. Di Taman Wisata Pelangi di Kota Tomohon ini, biaya masuk per orang hanya 10.000. Ini adalah tergolong sangat murah, tapi dengan harga segitu kita bisa melihat pemandangan sepuasnya. Jika kalian ingin mengunjungi tempat wisata Taman Wisata Pelangi, letaknya adalah di Kelurahan Kakaskasan 3, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, atau lebih dekat dengan kaki Gunung Lokon. Perkenalkan, nama saya Bahagia Sapetu dengan NIM 210611040004. Taman Wisata Alam Batu Angus terletak hanya 7 km dari Kota Bitung. Pantai Batu Angus bisa kamu capai lewat darat maupun laut dari ibu kota Sulawesi Utara, Kota Manado. Terletak di Kelurahan Kasawari, Kecamatan Air Tembaga, Pantai Batu Angus menawarkan spot diving dan pemandangan yang instagramable. Untuk mencapai lokasi pantai, kamu harus berjalan kaki atau menumpang ojek sejauh 1 km. Dalam perjalanan, kamu akan menemui pos penjagaan Dinas Kehutanan Bitung, juga perbukitan indah dipenuhi ilalang alami. Saat sampai di lokasi, tak ada pasir putih menghampar yang akan menyambut kamu. Batu-batu hitam layaknya baru habis terbakar hangus menghiasi bibir pantai Batu Angus. Kerikil hitam tersebut merupakan hasil proses pembentukan bebatuan di bawah kaki Gunung Batu Angus. Bebatuan hitam tersebar mengelilingi kolam berisi air laut jernih. Perkenalkan, nama saya Sarah Panggei dengan NIM 210611040023. Salah satu rekomendasi wisata yang ada di Sulawesi Utara yaitu Pulau Baling-Baling. Pulau Baling-Baling di kawasan Tumbak ini juga tak kalah indahnya. Tumbak adalah sebuah desa nelayan yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Pulau ini memang tak populer seperti pulau lainnya, namun memiliki banyak keindahan yang tersembunyi. Pulau yang berbentuk bulat dan kecil ini memiliki pasir berwarna putih dan air laut yang berwarna biru. Jika ingin snorkeling, pulau ini cocok untuk kalian kunjungi karena memiliki panorama bawah air yang bagus. Kecamatan Pesumain, Kabupaten Minahasa Tenggara, ada sebuah tempat bernama Desa Tumbak. Untuk yang ingin menemukan sebuah tempat yang sunyi dengan pemandangan laut yang tenang, biru, dan mengagumkan, Tumbak adalah tempatnya. Nama Tumbak tidak banyak diketahui oleh orang yang berada di luar Sulawesi Utara. Bahkan, masyarakat Sulawesi Utara juga kurang begitu mengenal Desa Tumbak yang punya tujuan wisata tersembunyi. Untuk mencapai Tumbak dibutuhkan perjalanan kurang lebih 3 jam dengan kendaraan pribadi dari Kota Manado atau 2 jam jika memulai perjalanan dari Kota Amorang. Tumbak sepertinya diberkahi dengan keindahan alam yang sangat mengagumkan. Hamparan laut biru dengan pemandangan di air tidak kalah menakjubkan jika dibandingkan dengan tempat lain yang lebih terkenal. Tidak cukup menghabiskan 1 hari saja di Tumbak. Para warga Tumbak kebanyakan berprofesi sebagai nelayan, tetapi
tidak perlu khawatir untuk menginap di Tumbak. Tersedia penginapan yang berada di tengah laut. Penginapan ini berlokasi dekat dengan hutan bakau seluas kurang lebih setengah hektar. Untuk mencapai satu-satunya penginapan di Tumbak ini dibutuhkan tempuh sekitar 10 menit untuk menggunakan speedboat. Perjalanan dengan speedboat yang singkat ini pun bisa dinikmati dengan melihat jernihnya air di pantai Tumbak, mulai dari Pulau Ponteng dengan pasirnya yang putih dan Pulau Baling-Baling yang begitu mempesona.